Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Pratama dengan NPM 2022-43500-519, kelas Y6E. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proposal penulisan ilmiah yang berjudul Sistem Pakar Rekomendasi Pemilihan Mobil Baru Berdasarkan Kebutuhan dan Anggaran Konsumen pada PT Citra Asri Buana menggunakan metode power chaining. Yang berikutnya ada latar belakang. Saya ambil poin-poinnya saja dari yang saya susun. Industri otomotif di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan, ditandai dengan meningkatnya jumlah penjualan mobil baru setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan tingginya permintaan pasar terhadap kendaraan, baik untuk keperluan pribadi maupun komersial. Konsumen seringkali merasa kebingungan dalam memilih mobil yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran mereka. Yang tersedia di berbagai sumber seperti di brosur, situs web, dan media sosial terkadang sulit untuk dipahami dan dibandingkan secara efektif. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem pakar berbasis web yang menggunakan metode power chaining sebagai solusinya. Sistem pakar ini dirancang untuk memberikan rekomendasi pemilihan mobil baru yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran konsumen dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan. Di sini berikutnya ada identifikasi masalah dan batasan masalah. Saya hanya mengambil poin-poinnya saja. Yang pertama itu ada konsumen kesulitan memilih mobil baru yang tepat karena kebanyakan varian dengan sertifikat teknis yang kompleks di pasaran otomotif. Yang kedua, rekomendasi salesman yang diberikan kepada konsumen itu bersifat subjektif dan tidak terstandarisasi sehingga seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan konsumen yang memilihnya. Ketiga itu belum adanya sistem yang mampu menganalisis secara kompleks atau komprehensif kesesuaian antara sertifikasi mobil dengan kebutuhan pelanggan dan anggaran konsumennya. Sini batasan masalah, poin pertama itu ada penelitian dilakukan di PT Citra Asri Buana sebagai studi kasus utama dengan fokus pada mobil-mobil yang baru tersedia di showroom perusahaan tersebut. Yang kedua itu profil kebutuhan konsumen, jumlah penumpang, jenis penggunaan harian, profesi, anggaran pembelian, dan spesifikasi teknis kendaraan yang tersedia. Yang ketiga itu metode utama yang diterapkan untuk power chaining untuk membangun sistem rekomendasi berbasis aturan, yaitu kayak rules-based system. Sini ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Ini ada 3 poinnya. Yang pertama itu ada bagaimana merancang dan mengimplementasikan sistem pakar berbasis web yang mampu memberikan rekomendasi pemilihan mobil baru menggunakan metode power chaining dengan mempertimbangkan kebutuhan dan anggaran konsumen. Poin kedua itu variabel-variabel apa saja sih yang perlu dilakukan dalam basis pengetahuan knowledge base sistem agar dapat menghasilkan rekomendasi yang akurat dan sesuai dengan karakteristik konsumen di PT Citra Asri Buana. Poin ketiga, bagaimana efektivitas sistem pakar berbasis power chaining ini dalam memproses data kebutuhan konsumen dan memberikan rekomendasi kendaraan yang tepat, yang akurat juga. Ini ada 3 poin juga. Tujuan penelitiannya adalah merancang arsitektur sistem pakar yang dengan menggunakan metode power chaining yang mampu memproses data kebutuhan konsumen dan karakteristik kendaraan untuk menghasilkan rekomendasi yang optimal. Yang kedua itu parameter teknis kendaraan dari konsumsi BBM, dimensi, fitur keselamatan, dan profil kebutuhan konsumen, serta jumlah penumpang, kemampuan finansial pembelinya. Poin ketiga itu ada mengimplementasikan sistem berbasis web yang user-friendly, yang mudah diakses untuk konsumen dalam memilih dan merekomendasi kendaraan yang ingin dibelinya. 3. Ada manfaatan penelitian. Penelitian ini diharapkan
dapat memberikan kontribusi signifikan baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan sistem pendukung keputusan di industri otomotif. Dengan mengimplementasikannya metode forward chaining ini, sistem ini dirancang untuk menyederhanakan proses pemilihan mobil sekaligus meningkatkan akurasi rekomendasi berdasarkan kebutuhan real dari konsumen. Yang pertama itu manfaat penelitian bagi konsumen. Ada mempermudah proses pemilihan mobil yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran, mengurangi ketergantungan pada rekomendasi subjektif dari salesman, meningkatkan kepuasan pembeli melalui personalisasi rekomendasinya. Ini ada manfaat penelitian bagi Petri Citra Buana Asri. Yang pertama itu ada meningkatkan efisien proses penjualan dengan waktu pelayanan yang lebih singkat. Meminimalkan resiko ketidaksesuaian produk dengan kebutuhan konsumen. Ini ada bagi industri otomotif nih ya, memberikan contoh implementasi sistem pakar yang dapat diadopsi oleh dealer lainnya, mendorong standarisasi rekomendasi berbasis data di industri. Ini ada landasan teori. Di sini saya ada 3 variabel. Yang pertama itu sistem pakar, metode forward chaining, dan juga sistem berbasis web. Sistem pakar sendiri itu merupakan salah satu cabang dari kecerdasan buatan yang dirancang untuk menyelesaikan masalah kompleks dengan meniru kemampuan dan pengetahuan seorang pakar manusia dalam domain tertentu menurut Turban et al. 2019. Ini ada metode forward chaining, yaitu forward chaining merupakan salah satu metode inferensi dalam sistem pakar yang bekerja dengan pendekatan data-driven, dimulai dari fakta-fakta yang diketahui menuju kesimpulan menurut Jackson 2018. Ini juga ada sistem berbasis web. Sistem berbasis web itu sendiri merupakan aplikasi perangkat lunak yang diakses melalui web browser dengan berjalan di atas protokol. Nah, web-based system adalah aplikasi yang dijalankan pada web oleh pengguna melalui web browser, memberikan keuntungan mereka berupa platform, events, dan development instant. Di sini lanjut ada penelitian yang relevan. Saya masukkan ke dalam PowerPoint hanya 3 karena emang lebih waktunya terbatas. Di sini juga saya ada dari Erika Anjani Putri, Ade Evianti Hindaryato, terbit 2023, sistem pakar rekomendasi jurusan menggunakan metode forward chaining. Tujuan penelitiannya membantu calon siswa SMK menentukan jurusan sesuai minat dan bakat. Yang kedua itu Muhammad Fajri, JK Luit, DKK 2024, sistem pakar perencanaan karir dengan algoritma forward chaining berbasis web. Tujuan penelitian mengembangkan aplikasi sistem pakar berbasis web untuk merancang perencanaan karirnya. Yang ketiga itu dari Siti Fatimah dan Yusriel Ardian, sistem pakar rekomendasi profesi berdasarkan minat dan bakat anak usia dini dengan menggunakan metode forward chaining berbasis web. Tujuan penelitian ini membantu orang tua mengenali minat dan bakat pada anak sejak dini. Berikut ada metode penelitian. Saya menggunakan metode forward chaining. Forward chaining itu sendiri adalah salah satu metode inferensi dalam sistem pakar yang bekerja dengan cara input data, konsumen memasukkan data kebutuhan, misal jenis mobil, anggaran, fitur, dan diinginkan. Lalu mencocokkan aturannya, yaitu rules matching, sistem mencocokkan input dengan aturan yang telah didefinisikan. Penarikan kesimpulannya, sistem menghasilkan rekomendasi mobil yang sesuai berdasarkan apa yang diinput aturan yang terpenuhi. Keunggulan metode ini ada 3, yaitu memudahkan mudah diimplementasikan untuk sistem berbasis web, dapat menangani banyak kriteria sekaligus, serta hasil rekomendasi bersifat transparan dan dapat dilacak. Implementasinya dalam sistem itu dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Antarmuka web dirancang responsif agar lebih mudah diakses oleh konsumen maupun
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi yang efisien dan akurat dalam memilih mobil baru di PT Citra Buana Asri. Sekian, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Tiwi selaku dosen pengampu atas bimbingannya. Dan saya akan sertakan link YouTube-nya di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.